لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan informasi yang pertama, kita akan mengetahui informasi terkait soal fasilitas khusus untuk para jemaah haji bagi lansia dan disabilitas. Untuk itu kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami, yaitu Dimas yang sudah berada di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat petang Dimas. Halo, selamat petang. Oke, bagaimana kondisi terkini Dimas terkait dengan fasilitas khusus yang sudah disiapkan pemerintah atau dari PPIH sendiri khusus untuk para jamaah yang lansia dan disabilitas, Dimas? Apa saja ini? Terima kasih. Oke, ya sampai dengan sore hari ini waktu Arab Saudi atau malam waktu Indonesia sudah 91 kloter yang sampai di Madinah dengan jumlah jemaahnya mencapai 35.436 dan dari jumlah itu total lansianya sendiri ada 7.734 jemaah haji lansia. Itu berarti kurang lebih sekitar 5 atau 6 jemaah haji itu di tiap 5 atau 6 jemaah haji satu adalah lansia. Nah, karena tingginya jumlah lansia itu sendiri membuat PPIH ataupun pemerintah sendiri memberikan fasilitas yang bisa dikatakan khusus ya supaya untuk memudahkan para lansia ini. Misalkan ketika sampai di bandara sendiri sudah ada mobil-mobil golf yang nanti berfungsi untuk membantu para jemaah haji lansia supaya tidak perlu jalan terlalu jauh. Begitu juga ada fasilitas kursi roda yang petugas-petugasnya pun juga siap untuk membantu mendorong sampai ke lokasi tertentu, misalkan di tempat imigrasi kah, atau ke dalam bus misalnya. Begitu juga ketika turun dari bus. Itu sudah dipastikan semua hotel yang dihuni oleh para jemaah haji Indonesia telah memiliki kursi roda. Nah, karena jumlahnya cukup banyak, jemaah haji lansia maupun yang resiko tinggi termasuk disabilitas tidak perlu khawatir kalau nanti akan kekurangan kursi roda. Begitu kondisinya saat ini. Oke, lalu untuk para lansia yang mungkin terkait dengan ada riwayat penyakit atau bagaimana Dimas, apakah nantinya ada penjagaan khusus dari dokter-dokter yang ada di sana? Apakah nantinya ada Dimas? Iya, betul sekali. Jadi di setiap hotel itu selalu ada tim kesehatan. Bahkan tidak hanya di hotel. Ketika berangkat dari embarkasi sendiri, di setiap penerbangan itu sudah dilengkapi oleh satu dokter dan satu perawat. Nah, istimewanya lagi, sudah disediakan dokter spesialis terutama penyakit dalam karena banyak sekali jemaah lansia ini yang sebenarnya adalah pasien dari spesialis penyakit dalam seperti hipertensi, lalu juga diabetes atau memiliki kolesterol atau asam urat. Nah, itulah kenapa ada dokter spesialis yang akan rutin melakukan visit ke hotel-hotel itu untuk mengetahui kondisi pasien-pasien dengan risiko tinggi ataupun lansia. Dan tidak hanya itu, ada juga mobil ambulan yang standby di setiap sektor. Jadi kalau sewaktu-waktu misalkan ada jemaah haji lansia atau risiko tinggi yang membutuhkan bantuan kesehatan, bisa langsung memanfaatkan ambulans tersebut untuk langsung ke klinik kesehatan haji Indonesia. Oke, lalu untuk cateringnya sendiri Dimas terkait dengan lansia dan disabilitas ini apakah dikhususkan atau dipisah juga dapurnya atau bagaimana Dimas? Oke, sebenarnya secara umum tidak ada pembedaan antara catering untuk jemaah reguler maupun jemaah lansia. Tetapi sekali lagi ini istimewanya bagi jemaah lansia yang memiliki request khusus dalam artian dia harus memakan makanan khusus, misalkan nasinya tidak boleh terlalu keras, harus lembek. Lalu tidak mau yang terlalu pedas misalkan, atau tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya jamaah haji lansia bisa langsung mengkomunikasikan dengan kepala rombongan atau maupun di kepala sektor-sektor atau kepala seksi di masing-masing hotel itu sendiri. Nah, dari komunikasi itu nanti akan disampaikan ke tim bagian akomodasi untuk menyediakan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan jemaah haji sendiri, terutama yang lansia. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Begitu pula juga pemirsa, kita masih akan menginformasikan informasi terkini lainnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. Labbaik Allahumma
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, setibanya di Madinah, jemaah haji lansia dan disabilitas langsung mendapatkan sambutan hangat dan layanan khusus dari panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Fasilitas-fasilitas prioritas disiapkan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz sebagai wujud komitmen layanan ramah lansia dalam haji 2025. Tak perlu berjalan jauh, jemaah haji lansia dan disabilitas langsung disambut dengan berbagai fasilitas istimewa setibanya di Bandara Madinah, termasuk kren untuk menurunkan dari pesawat, kursi roda, hingga kendaraan golf car bandara. Bersama tim Saudi Ground Service, PPIH menyiapkan petugas yang siap siaga mendampingi sejak jemaah menginjakkan kaki hingga ke pavilion bandara. Hingga Selasa, tercatat 7.376 dari 34.272 jemaah adalah lansia, hampir 1/5 dari jumlah total. Ketua PPIH Arab Saudi, Muhlis Hanafi, menegaskan bahwa pelayanan ramah lansia tidak hanya berhenti di bandara. Pendampingan juga diberikan dalam aktivitas ibadah dan konsumsi sehari-hari. Pelayanan kita memang masih memberikan perhatian ya kepada jamaah yang berkebutuhan ya, lansia, risti, kemudian disabilitas ya. Kita masih mengusung tagline ramah lansia, layanan yang inklusif, sehingga kita petugas-petugas juga ada yang memang khusus menangani lansia ini. Jangankan yang lansia ya, orang yang pertama keluar luar negeri mungkin juga pasti akan bingung juga ya. Oleh karena itu saya kira kuncinya adalah pendampingan, dan memang juga kita sarankan, kita himbau ya, agar jamaah terutama yang lansia ini tidak terlalu memforsil ya untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi ya. Untuk urusan konsumsi, jemaah lansia dapat meminta menu khusus melalui petugas hotel. Menu akan dievaluasi setiap hari agar tidak terlalu pedas, tetap bergizi, dan sesuai kebutuhan medis. Semua ini menjadi bagian dari komitmen besar penyelenggara untuk menjadikan Haji 2025 lebih manusiawi, adil, dan menghormati kebutuhan jemaah yang paling rentan. Dengan sistem layanan prioritas mulai dari bandara hingga tempat ibadah, jemaah lansia dan disabilitas kini bisa merasakan ibadah haji yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat. Pemirsa, lebih dari 1 dari 5 jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah adalah lansia. Karena itu, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memperkuat layanan khusus bagi jemaah lanjut usia, mulai dari pendampingan hingga konsumsi yang ramah dan tidak menyulitkan.
Lebih dari 34.000 calon jamaah haji Indonesia telah tiba di Madinah. Dari jumlah tersebut sekitar 7.300 diantaranya adalah lansia. Artinya 1 dari 5 jemaah yang datang membutuhkan perhatian khusus. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Hanafi menegaskan bahwa pelayanan ramah lansia tidak hanya menyentuh aspek ibadah, tetapi juga mobilitas dan konsumsi sehari-hari. Pendampingan melekat dilakukan sejak kedatangan, termasuk saat menuju Masjid Nabawi maupun penginapan. Peringatan juga diberikan kepada para lansia agar tidak terlalu memaksakan diri beribadah secara berlebihan di Madinah. Fase terberat dari haji justru akan berlangsung di Mekah saat puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Memang kita jaga betul ya, terutama untuk yang lansia ini supaya misalnya makanan yang pedas itu kita hindari ya. Kemarin ada sedikit keluhan ya, bumbu jadi yang digunakan itu tidak ramah lansia. Ini juga segera kita evaluasi. Sudah ada, tapi segera kita evaluasi ya. Intinya adalah dari segi makanan ini bukan cuma halal, tapi memang thayyib ya, baik dikonsumsi terutama oleh lansia. Kecukupan gizinya itu harus terpenuhi, kemudian ketepatan waktunya, kemudian itu jadi ramah terhadap lansia. Selain aspek fisik, konsumsi harian juga menjadi perhatian serius. Terdapat keluhan bahwa beberapa makanan terlalu pedas dan tidak cocok untuk lansia. PPIH langsung melakukan evaluasi rasa dan gizi. PPIH telah membentuk tim konsumsi khusus yang melibatkan tenaga ahli, termasuk dari Poltekpar Bandung. Setiap hari, petugas mengevaluasi dan menyesuaikan menu sesuai kebutuhan jemaah, terutama lansia yang memiliki pantangan medis. Dengan layanan yang lebih inklusif dan ramah lansia, PPIH berharap seluruh jemaah terutama yang telah menanti bertahun-tahun dapat menjalani ibadah haji dengan aman, nyaman, dan sehat hingga puncaknya di Mekah nanti. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك